Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba kupas tuntas satu ide besar lewat slide-slide ini. Apa sih artinya punya keberanian yang sejati karena Yesus? Terserah, aku ikut aja deh. Pernah dengar atau mungkin sering banget bilang gitu, ya kan? Ini tuh kayak bahasanya orang yang pasif, bahasanya seorang pengikut. Kita pakai kalimat ini pas lagi malas atau mungkin takut buat ambil keputusan. Jujur aja, jadi pengikut itu emang nyaman kan? Nggak ada resiko, nggak perlu mikir keras. Tapi, gimana kalau ternyata kamu itu diciptakan untuk peran yang lebih dari sekedar ikut-ikutan? Nah, pembahasan kita hari ini adalah soal pergeseran itu. Dari yang cuma ikut arus, jadi seorang pemimpin yang berani. Kita masuk bagian pertama. Sebuah seruan di puncak perayaan. Untuk nemuin sumber keberanian ini, kita perlu mundur jauh ke masa lalu. Tepatnya ke Yerusalem kuno di tengah sebuah perayaan yang luar biasa penting. Coba bayangin suasananya ya, ribuan orang ngumpul di bait Allah. Udaranya tuh kayak tegang penuh antisipasi. Soalnya banyak yang udah mulai percaya sama Yesus, tapi di sisi lain, para pemuka agama justru ngelihat dia sebagai ancaman. Nah, di tengah keramaian inilah, Yesus bakal melakukan sesuatu yang benar-benar radikal. Jadi, di puncak perayaan ini, ada satu ritual yang sakral banget. Seorang imam ngambil air dari kolam Siloam, terus air itu dicurahkan di atas mezbah. Ini tuh bukan sekedar tradisi loh, ini simbol harapan. Sebuah doa massal yang memohon kehidupan, kesuburan, dan keselamatan dari Tuhan. Dan tiba-tiba, di puncak ritual itu, Yesus berdiri dan berseru dengan suara yang keras banget. Seruannya itu seolah membelah keheningan upacara. Dia bukan cuma ikut-ikutan ritual, dia menginterupsi. Dia membuat sebuah klaim yang luar biasa. Hei, sumber kehidupan yang kalian cari-cari itu aku. Lanjut ke bagian kedua, janji air kehidupan. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dibalik klaim Yesus yang begitu berani ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jelas ya, Yesus itu nggak lagi ngomongin soal air minum biasa. Air kehidupan yang dia tawarkan itu adalah Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang kita minum sekali terus habis. Bayangin ini lebih kayak sungai yang ngalir terus-menerus dari dalam hati setiap orang yang percaya sama dia. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Ritual di perayaan itu cuma simbol harapan, sesuatu dari luar yang dilakuin setahun sekali. Sementara janji Yesus, itu bukan simbol, tapi sumber harapannya langsung. Sebuah perubahan dari dalam diri yang sifatnya permanen. Jadi, kita nggak lagi nunggu air dari luar, tapi kita punya mata airnya di dalam diri kita sendiri. Tapi, ada satu poin penting soal waktu. Janji ini tuh belum bisa langsung terjadi saat itu juga. Ini menunjuk ke masa depan, yaitu setelah Yesus dimuliakan. Maksudnya apa? Ya setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Misinya di bumi harus selesai dulu. Oke, bagian ketiga. Dari pengikut menjadi pemimpin. Sekarang, mari kita sambungkan semuanya. Tindakan Yesus yang super berani ini bukan cuma soal teologi yang rumit loh. Ini adalah cetak biru, sebuah contoh nyata kepemimpinan. Inilah inti dari kepemimpinan yang sejati. Seorang pemimpin itu nggak cuma ikut arus. Kayak Yesus, seorang pemimpin itu melihat lebih dalam. Dia menafsirkan ulang dan berani nunjukin jalan yang baru. Dia nggak cuma ngikutin ritual. Dia justru jadi pengenapan dari ritual itu sendiri. Jadi, gimana transformasi ini bisa terjadi di hidup kita? Semua dimulai dari rasa haus. Sebuah kesadaran kalau jadi pengikut aja tuh ternyata nggak cukup. Terus, kita minum dengan cara percaya sama Yesus. Hasilnya, kita punya sungai di dalam diri, yaitu Roh Kudus yang ngasih kita kekuatan untuk jadi pemimpin yang bertindak dengan tujuan yang jelas. Nah, ini tujuan utamanya. Roh Kudus itu bukan cuma buat perasaan spiritual pribadi kita aja. Kuasanya itu sangat praktis, memberdayakan kita, terutama anak-anak muda, untuk berhenti jadi penonton dan mulai bertindak. Mungkin dengan mengorganisir acara amal, berani menghibur teman yang sedih, atau bahkan ngomong di depan umum dengan penuh keyakinan. Oke, bagian terakhir, momen Pentakostamu. Janji yang diucapkan ribuan tahun lalu ini punya pengenapan yang nyata, momen yang relevan banget buat kita semua hari ini. Janji yang Yesus serukan di perayaan Pondok Daun itu akhirnya tergenapi pada hari Pentakosta. Momen ketika Roh Kudus secara spektakuler dicurahkan ke atas para pengikutnya. Itulah saat di mana sungai air kehidupan itu secara resmi mulai mengalir ke dalam diri setiap orang percaya. Dan ini intinya. Satu Roh Kudus yang sama, satu kuasa yang sama, juga ditawarkan kepadamu hari ini. Roh yang ngasih kekuatan kepada Rasul sampai bisa mengubah dunia, itu roh yang sama yang siap memberdayakan kamu saat kamu percaya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing.
dengan sumber kekuatan ilahi yang gak terbatas di dalam diri kita. Kita itu dipanggil untuk jadi lebih dari sekedar pengikut. Kita dipanggil untuk memimpin dengan keberanian yang sumbernya dari Yesus. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu.